Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ma'amsi dari Syariah Saham. Sudah lama tidak live Instagram. Malam ini kita akan coba live lagi. Tapi temanya apa ya? Bolehlah request temanya di situ. Terima kasih sudah banyak menyimak konten-konten kami selama ini dari Syariah Saham, terutama di Instagram dan juga di platform lainnya, juga konten-konten di YouTube, kemudian juga yang terbaru di TikTok ya. Sebenarnya teman-teman di TikTok dan YouTube itu saya sambil belajar membuat konten sendiri. Assalamualaikum Kang Dery, terima kasih selalu hadir dan selalu mensupport Syariah Saham. Financial turbulence, wah ada apa ya Kang? Saya udah semingguan tidak melihat-lihat pasar ya, selain hanya menyimak dari sosial media begitu. Sekarang suaranya apakah jelas Pak Mas Ilham atau masih kurang jelas juga? Oke, malam ini saya tidak sedang di rumah, tapi saya sedang di sekolah ya. Jadi ada beberapa kekhawatiran memang di antara teman-teman. Katanya sih sekarang sedang ada guncangan ya di ekonomi begitu. Tapi karena saya ini investor yang tidak jelas, tidak jelas tipikalnya gitu ya. Jadi kadang fenomena atau kejadian yang ada di luar sana itu saya tidak terlalu memikirkan, karena fokus saya ya selama portofolio misalnya saham saya atau investasi saya masih bisa ditoleransi tingkat risikonya, ya tidak masalah begitu. Karena dari awal saya sudah menyadari betul kalau saham itu ya saham syariah, saham reksadana saham yang ada kaitannya dengan saham dan ekuitas pasti ada fluktuasinya. Dan ketika kita sudah mengenali instrumen itu ada fluktuasinya, ya fluktuasi itu adalah keniscayaan begitu ya. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa fluktuasi itu adalah keniscayaan, maka sudah tidak ada lagi rasa khawatir dan takut dengan fluktuasi itu. Nah, jadi makanya ketika biasanya kalau pasar sedang fluktuatif atau sedang tidak menentu, saya menghindari untuk banyak bercerita tentang pasar begitu. Kenapa? Karena kadang orang ada yang tidak siap begitu. Kalau saya ngomong seperti tadi, cenderung cuek begitu dengan apa yang ada. Kenapa? Karena tadi ya teman-teman, karena saya sudah menyiapkan diri saya, profil risiko saya ketika memilih saham dan instrumen yang high risk dengan volatilitas tinggi, maka volatilitas itu ya sesuatu yang biasa gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya melihat fluktuasi itu sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang membuat khawatir, nah, jangan-jangan kita salah pilih instrumen gitu. Kita tahannya cuma di sukuk dan obligasi, tapi coba-coba di saham gitu. Kenapa? Karena kita harus punya long term vision gitu. Visinya jangka panjang. Kalau memang misalnya kita nabungnya buat 5 tahun, kenapa 5 hari sudah khawatir begitu. Kalau kita rencananya buat 5 bulan, kenapa baru 5 menit sudah was-was begitu. Jadi semua kembali ke diri masing-masing. Saya teringat dengan kaidah tasawuf ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Dalam investasi itu juga bisa berlaku ya. Barang siapa yang mengenali dirinya, profil risiko dirinya, maka dia akan mengenali saluran rezekinya, saluran investasinya yang tepat itu apa. Saya singkat dengan sebuah tagar ya, kenal risiko, kanal rezeki.
kena risiko karena rezeki. Jadi kalau teman-teman sudah mengenali risikonya masing-masing, maka saluran rezekinya akan mudah dikenali juga, begitu ya. Jadi ini mungkin obrolan saya aja di malam ini karena saya sedang menunggu makan malam yang belum datang. Kebetulan barusan ada telepon dari istri. Jadi sambil nunggu saya iseng karena udah lama saya nggak live Instagram di akun Mang Amsi ini supaya nanti ada yang bisa disimak oleh teman-teman lain. Dan saya mau ngecek juga salah satu fitur Instagram yang hilang dari dashboard saya itu IGTV. Ternyata IGTV itu di saya sedang tidak ada, tapi kalau di website itu bisa muncul. Nah, sekarang saya mengecek lagi setelah beres live ini apakah ada rekamannya atau tidak ya. Jadi sebenarnya banyak perkembangan yang terlewat saya ketika beberapa bulan ini jarang aktif lagi live Instagram. Dan terakhir kalau nggak salah juga live Instagramnya sering di tempat ini ya. Ini di sekolah ya teman-teman. Saya tempat ngajar saya di Man 3 Cianjur. Ciri khasnya adalah kalau teman-teman nyimak ada suara-suara jangkrik. Nah itu kan. Nah itu backsoundnya alamiah. Karena dulunya di samping sekolah ini ada hutan, kemudian ditebang karena mau dijadikan pom bensin tapi nggak jadi. Jadi kalau dulu itu di sini memang seputarannya ini saya ketika kesini itu masih hutan di samping sekolah ini. Itu saja teman-teman. Jadi kena risiko karena rezeki karena makan malamnya sudah datang. Jadi saya izin makan malam dan sampai jumpa entah kapan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar nanti di feed atau DM saya. Terima kasih. Ayah, oh, mahang kadek, kadek lah kadek. Ini ayah alumni ya kadek. Tak ayah. Kadek. Lain kadek lah. Terus Lauhe Mahpud kena 12 IPS 3 tahun kemarin. Naroskeun Mang Ahna mana? Tanya Mang Ah. Ta Lauhe ada Mang Ah ya. Berarti lamun ayam Mang A, kalau ada Mang A saya sudah jadwal makan malam. Ya, geus Bro. Terima kasih. Ya. Oh ya, terakhir saja ngajar apa? Saya ngajar bahasa Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.